saya Era Susilawati Rahayu dari Prodi Ilmu Komunikasi Broadcasting Unisula, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemancar televisi. Apa sih sistem pemancar televisi itu? Ayo kita bahas lebih mendalam di channel Eraser. Let's go. Apa itu sistem pemancar TV? Sistem pemancar TV adalah alat elektronik yang memancarkan sinyal RF audio-video melalui gelombang elektromagnetik di udara dan diterima oleh penerima televisi. Jadi, singkatnya, pemancar televisi itu alat perantara untuk mengirimkan audio dan visual ke TV kita masing-masing. Nah, pemancar TV bersama dengan studio siaran menghasilkan sebuah konten. Konten adalah program pada channel TV. Nah, contohnya pada channel TV RCTI terdapat konten musik dan konten lainnya. Pada konten musik terdapat acara atau suatu program yang bernama Indonesian Idol dan banyak contoh lainnya. Pemancar televisi mempunyai 3 tipe. Tipe yang pertama adalah pemancar VHF channel 213 TVRI. Yang kedua, pemancar UHF channel 1483 TV swasta. Dan yang ketiga, pemancar microwave siaran outdoor, yaitu untuk liputan acara live. Cara kerja pemancar TV. Gambar di atas memperlihatkan diagram dari sebuah pemancar TV, di mana pada diagram tersebut terdapat bagian-bagian pemancar TV. Yang pertama adalah kamera televisi. Bayangan dari benda yang akan disiarkan difokuskan pada suatu sasaran tertentu dari suatu tabung petik yang terdapat di dalam kamera. Nah, yang kedua adalah rangkaian sweep. Rangkaian sweep digunakan untuk membentuk scanning. Yang ketiga ada rangkaian sinkronisasi. Rangkaian sinkronisasi menghasilkan pulsa-pulsa sinkronisasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan tetap sinkron. Yang keempat ada osilator RF. Osilator RF digunakan untuk membangkitkan getaran gelombang pembawa dengan frekuensi sangat tinggi, VHF atau UHF. Selanjutnya penguat RF. Penguat RF digunakan untuk memperkuat getaran gelombang pembawa sebelum masuk ke modulator. Nah, selanjutnya penguat video. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke modulator. Lalu masuk ke modulator. Di dalam modulator, getaran gelombang pembawa dimodulasi oleh sinyal video sehingga dihasilkan sinyal radio AM. Nah, selanjutnya adalah diagram blok penerima TV. Bagian awal dari diagram blok penerima televisi mirip dengan bagian awal diagram blok penerima radio superheterodin. Yang membedakan antara kedua diagram adalah lebar frekuensi dan frekuensi antara IF pada penerima radio superheterodin adalah sekitar 400 kHz, sedangkan IF untuk penerima televisi adalah sekitar 34,5 MHz. Setelah bagian tersebut adalah bagian yang berfungsi memisahkan sinyal-sinyal gambar, video, dan audio, serta memisahkan kedua sinyal ini dari pulsa-pulsa sinkronisasi dan pulsa-pulsa garis. Pemisahan terjadi pada keluaran detektor video. Sinyal gambar tanpa modulasi AM diperkuat dahulu oleh penguat video, dan kemudian melalui saluran video, sinyal ini diberikan ke CRT atau tabung sinar katoda untuk mengontrol berkas elektron. Sinyal suara FM yang masih termodulasi masih dicampur dengan sinyal gambar dalam detektor video. Sinyal yang masih bercampur ini melalui saluran suara diperkuat oleh penguat suara IF.
Kemudian detektor suara meneruskan sinyal suara dan menghilangkan sinyal video. Sinyal suara AF, keluaran detektor suara diperkuat dahulu oleh penguat AF. Barulah sinyal suara ini digunakan untuk menjalankan pengeras suara. Pulsa-pulsa sinkronisasi yang tercampur diproses dalam saluran dasar waktu oleh pemisah sinkronisasi. Pemisah sinkronisasi menghasilkan dua buah pulsa segi empat. Pulsa segi empat pertama diperoleh dari pulsa-pulsa garis dan bertugas menjalankan osilator garis. Osilator garis menghasilkan gelombang gigi gergaji untuk diumpankan ke kumparan scan. Sinyal hasil osilator garis digunakan untuk mengatur scanning ke arah horizontal. Osilator garis juga menghasilkan tegangan ekstra tinggi.